Tadi itu contoh ya, orang yang kemudian mendawamkan tentang 4 surah. Ada lagi orang yang kemudian melakukan sedekah. They do giving, they did giving, they do sedekah, they did sedekah. Kemudian Allah gave him fadail min sedekah. Ada orang yang lewat pintu sedekah, dia kemudian menjadi kaya raya. Ya. Ada orang yang memilih jalan sedekah, terus kemudian dia menjadi kaya raya. Banyak juga gitu. Ada orang yang jadi kaya raya karena dari jalan mahabbah sama orang tua, birrul walidain. Terus ada orang yang menjadi kaya raya karena khidmat linnas. Jadi dia berkhidmat sama manusia gitu. Itu ada juga tuh orang-orang yang kemudian jadi kaya gara-gara dia senangnya membantu orang aja gitu. Ada lagi yang menjadi kaya gara-gara zikir. Ya sukses apa segala macam. Terus apa yang saya simpulkan? Kalau ente bersandarnya sama Allah, jalan itu jadi banyak gitu. Paham ya? Allah bakal buka dang sekeliling tuh, jadi semua tuh jadi apa aja tuh jadi sesuatu gitu. Kayak peristiwa hotel aja ya, hotel haji dan umrah yang sekarang ini saya sedang bikin toh. Kan peristiwanya tuh sebenarnya dari tweet aja kan. Saya nge-tweet di pertengahan 2012. Saya bilang, kenapa Indonesia ini tidak dimiliki oleh kita? Padahal kita ini banyak, tapi kita diatur sama orang kecil aja. Berawal dari tweet, Allah menggiring saya hingga sampai punya hotel. Tweet terus jalan, tweet itu. Ada apa? What's wrong with us ini? Ada apa dengan kita semua? Banyak, kathir, tapi kita kayak domba gitu loh. Ribuan domba, satu serigala udah selesai. Uang duit yang dipakai para pengusaha ya duit kita juga. Siapa di antara ente yang gak punya tabungan di bank? Yakin pasti ada. Sedikit aja mah, walau gocap gitu ya. Tapi kan ditaruhnya di satu bank. Bank itu pakai duitnya kan buat usaha-usaha yang kita nggak tahu apa. Nah berawal dari situ tiba-tiba saya ngomong, yaudah yuk daripada kita cuman ngomong-ngomong doang, mikir-mikir doang, kita action yuk. Ayo nih rekeningnya, silakan transfer sini yang percaya. Subhanallah, ternyata 1 miliar masuk ke rekening saya. 1 miliar. Habis itu saya alhamdulillah bingung, buat apa deh duitnya? Tapi sesuai dengan ilmu kita, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Saya doa lagi sama Allah. Ya Allah, apa nih? Udah ada duitnya nih, buat apa nih? Ternyata Allah persiapkan duit itu untuk satu pertemuan yang akhirnya kepake duit itu. Kan habis itu kan saya buka PU2 kan. PU2 saya buka. PU1 1 miliar, PU2 500 juta tuh. Habis itu saya tutup. Duitnya 1,5 miliar. Ternyata kepake banget duit itu. Jadi ada satu pengusaha yang saya ceritakan di audio di web itu. Ada satu pengusaha bilang, ya udah bayarin aja dah angsuran bank yang berantakan itu. Udah hotelnya punya ente. Gila. Anda transfer 1,5 miliar, pindah tangan hotelnya. 12 lantai, 2 tower, 300 kamar, hanya 1,5 miliar. Ini kalau bukan taufik minallah, kalau bukan hidayah dari Allah, kalau bukan dia punya kerjaan ya, nggak mungkin. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah habis itu kan nggak cukup tuh 1,5 miliar. Karena hotelnya sendiri kan kita bandrol 150 miliar. Ya, saya sudah ketemu polanya kan. Allah sudah ngajarin polanya di PU1, polanya di PU2. Ya, saya tinggal bikin PU3, selesai. Alhamdulillah. Easy, nggak sulit. Terus ketika orang bilang, emang ente ngerti Ustaz? Aneh nggak ngerti, tapi kan ada yang ngerti. Ya saya datang aja ke mereka semua. Tolong jalanin hotel saya. Jadi jalan. Horizon yang kita pilih, subhanallah. Karena pada saat meeting, cuman Horizon yang puasa. Iya, yang lain tuh pas saat meeting tidak menunjukkan akhlak, tidak menunjukkan, tidak nyantol lah, kretek hati tuh nggak masuk. Nah pas yang Horizon tuh Pak Ridwan dengan Pak Basari, beliau lagi berpuasa, saya langsung jatuh cinta. Saya bilang oke, saya pilih kamu, saya pilih Bapak. Dan emang nggak perlu ngerti, kayak ibu tadi kan Allah kirimin orang buat ngajarin.
Peristiwa pertama kali penguburan itu terjadi kan Habil Kabil tuh. Anaknya Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Nggak ada yang paham kan, tapi Allah kirim burung. Allah kirim burung, oh jadi paham, oh begitu caranya. Ya kayak gitu sebenarnya. Setiap zaman tuh sama. Jadi andai pertemuan kita nih Mas Jody, andai pertemuan teman-teman semua, Pak Budi ya, dan teman-teman, saya simpulkan satu saja, benerin sholat lu aja. Itu udah cukup, kita udah pulang aja udah. Emang itu doang udah isinya. Benerin lu punya sholat. Waktunya zuhur, lu sholat zuhur. Waktunya asar, lu sholat asar. Waktunya maghrib, lu sholat maghrib. Lu pentingin Allah, ntar Allah mentingin lu pada. Lu istimewain Allah, ntar Allah istimewain lu pada. Lu tambahin haknya hak Allah itu. Min sunani Rasulillahil Karim. Wah, Allah bakal lebih cinta lagi tuh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni kama qala Allah. Ya Muhammad, qul, katakan, in kuntum tuhibbunallaha li ummatikum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ittabi' Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin aku kata Muhammad. Oh, subhan. Apa yang terjadi? Yuhibbukumullahu. I will love you. Saya bakal cinta sama kalian semua. Kira-kira kalau udah dicintai sama Allah gimana sih? Ada yang ganggu, Allah usir yang ganggu. Ada orang mau nipu ente, tapi sertifikat nggak ketemu, Ji. Kan ada tuh di buku aneh tuh. Ada satu engkong, dia sholat malam, dia jaga, sebelum subuh dia udah bangunin orang. Bangun. Udah jarang ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 3:15 bangun. Ini suara orang tua, the old man itu before subuh. Nangkong ini lempeng, jujur, bagus. Dia punya sertifikat. Ada cucunya nih belum kerja-kerja. Datang nih satu pencoleng masuk. Allah jaga. Kata teman anaknya, nggak usah modal Pak, pakai sertifikat aja nanti kita yang aturin. Subhanallah, waktunya tanda tangan sertifikat nggak ketemu. Begitu ketemu udah ada berita, dia masuk penjara. Selamat. Itu kalau Allah udah cinta Allah lindungi. Tapi kalau Allah nggak cinta, Allah biarin aja. Nah, menjadi yang dicintai Allah itu, ya takwa itu aja. Ada duit lagi depan mata kita nih. Ini duit bukan duit halal, duit haram. Kita nggak ambil. Di sini cuma. Nah kalau itu udah benar, Anda udah kaya tanpa perlu jadi orang kaya. Anda udah bakal jadi orang kaya tanpa perlu menjadi kaya. Dalam pengertian harus punya segala-gala gitu, nggak perlu. Keren Pak. Saya pernah ngetes. Wallah saya pernah ngetes. Saya sholat duha. Sholat itu duha. Asyara sanawat qoblah. Yakin ya, rezeki bakalan datang. Habis sholat duha saya berdiri di depan pintu. Nungguin ada rezeki yang lewat. Betul Pak. Sepi Pak, saat itu Ketapang sepi sekali. Enggak seperti sekarang. Tuyul yang lewat kira-kira gitu. Yang lewat keong, jalan. Tapi saya udah sholat duha, gue udah buka nih kuncinya. Masa nggak lewat, kira-kira begitu. Bener Pak, almarhum Jona datang. Ngapain man? Lagi nungguin rezeki, dia ketawa. Rezeki ditungguin, dicari, kata dia gitu. Ya udahlah, kalau daripada lo bengong ikut gue, ikut dia, ngangkat barang. Jadi bagi 250.000. Subhanallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya bilang masih Jona, lo salah, yang bener gue. Tuh. Awal marah saya kenalan sama sholat duha, kan sudah tahu tuh ceritanya. Saya sholat duha pengen rezeki tuh. Orang-orang bilang, masa sholat duha pengen rezeki banyak? Itu namanya nggak ikhlas dong. Ya, kalau kita sholat duha minta rezeki, kata orang itu ghair ikhlas. Saya mah nggak mau minta sama Allah. Kalau minta sama Allah itulah ikhlas. Habis sholat, ya toh? 2 rakaat ada tamu kan? Belum selesai nih 2 rakaat yang pertama belum selesai.
Baru 1 rakaat datang tamu, ngucap salam. Saya dengar. Saya yang sebelumnya membaca irka'li arba'a raka'atin akfika akhirahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akfika ya irka'li fi hadisil qudsi irka'li arba'a raka'atin fi awalin nahar akfika akhirahu. Salatlah 4 rakaat untukku di pagi hari, aku akan cukupkan siangmu. Qabla shalah sami'tu hadzal hadis wa amantu bih. Saya percaya. Dan saya satu kan jobless, nggak punya pekerjaan. Mau apain juga nggak percaya. Nge-choice. Nggak ada pilihan juga. Tapi saya bukan karena nggak ada pilihan. Saya benar-benar yakin, betul. Sami'na, kalau ente kan sami'na wa fakirna, wa pikirna. Kalau aneh enggak sami'na wa ta'na aja udah. Jalan. Baru 1 rakaat udah ada yang salah. Assalamualaikum. Wah, saya bilang, dia nih yang bawa duit nih. Betul. Itu khusyuk. Siapa yang setuju sama saya kalau itu khusyuk? Ini lagi sholat nih. Sebelumnya kita baca kalau lo sholat 4 rakaat bakalan datang rezeki. Oke? Tiba-tiba baru 1 rakaat ada salam. Terus kita mikir, dia nih. Khusyuk bukan itu? Itu khusyuk, inline, masih inline. Nggak percaya. Kalau ente disebutnya khusyuk, tapi nggak mikir tentang yang lain, main pingsan. Lu sholat nggak ingat sama apa-apa, itu namanya pingsan, bos. Saya cepetin sholatnya. Kemudian saya jawab salam itu. Waalaikumsalam, bentar ya. Saya lagi sholat, baru 2 nih, belum 4. Selesai sholat, 4 rakaat saya temuin tamu saya. Alhamdulillah. Salah alamat. Ini sih cerita udah lama ini. Kalau ente ketawa berarti beginner nih followernya. Oh, ini CD-nya aja udah 7-8 tahun yang lalu. Salah alamat. Tapi itulah Allah. Allah bikin peristiwa salah alamat ini menjadi rizki buat saya. Wrong address, tapi right address. Fi umuri rizki. Salah alamat. Sebab kalau Allah tidak salah alamatin dia, saya nggak dapat, Pak. Ternyata orang ini nanya rumah yang di sebelah. Logika dia, orang yang di sebelah pasti tahu dong harganya berapa, kuncinya mana. Ternyata orang yang nitipin itu bukan di saya. Saya unjukin. Dapatlah kemudian waktu itu berapa ya? Waktu itu 3,5 juta. 3,5 juta dibagi 2. Masing-masing 1,7 ewang. Saya 1,75. Yang orang yang calo aslinya 1,75. Habis itu saya sampaikan kepada teman-teman yang lain kan. Lo sholat deh 4 rakaat 17,5. Mereka ketawa. Apa mereka bilang? Weh, lo kalau sholat sebulan kaya lo. Saya nggak bercanda. Saya bilang, iya gue bakal sholat. Insya Allah gue yakin gue sholat. Sekarang teman-teman saya terlambat. Teman-teman dekat saya terlambat. Ya alhamdulillah kalau ngikutin. Ada orang yang mendengar dan tidak mengikuti. If you want the money, you have to work. If you want to do business, you have to have capital, money, man, empowerment. Difficult, susah. Kasihan amat orang bodoh. Masa nggak bisa punya pom bensin? Orang bodoh. Masa nggak boleh punya pom bensin? Padahal kalau dia berdoa aja nih, ya Allah saya pengen punya pom bensin, ya Allah saya pengen punya pom bensin, ya Allah. Bininya nyaut, tahu diri bang doang. Subhanallah, rizki nggak ada yang tahu. Punya 4. Kisah yang saya ceritain itu kisah asli itu. Orang yang kemudian bintangnya gelap, akhirnya kemudian masuk ke penjara. Itu based on true story. Kemudian pulang dari penjara, dia buka lapak kecil, pom bensin kecil pakai botol itu. Little pom bensin gitu. Eceran gitu. Mini pom. Tapi subhanallah kan dari situ bigger 4 Pak, punya 4 pom bensin. Siapa yang sangka? Salah satu teman kita tukang lontong udah ngebangun 50-an pom bensin. Jadi jangan khawatir kalau Tuhan ente Allah,
maka jalan itu banyak sekali. Jalan itu mendadak jadi banyak. Tapi kalau ente cuma fokus aja, saya harus dapetin modal dari bank, saya harus dapetin pinjaman dari si fulan, udah di situ aja, ente nggak bisa ngelihat yang lain. We can see another way. Ente cuma lihat itu aja. Akhirnya begitu dia bilang, sorry, we can approve your proposal. Oh, udah kita langsung nangis, we cry lah, salah lo. Kenapa? Ente punya tanah kosong. Yang ngebagi ente nggak inget, yang bagi tanah kan Allah. Kenapa ente harus datang kepada orang lain? Bikin dong kayu kecil gitu, masang di tiang, tulis di sini, don't disturb. I'm doing duha. Jangan ganggu gue sholat duha. Ente datang ke tanah ente yang kosong. Come to your empty land. Go in, masuk. Taruh di situ tuh pengumuman, jangan ganggu, gue lagi sholat. Ente sholat duha di situ. Insya Allah banyak yang posting foto. Tak, status korban Yusuf Mansur. People will think, he's stupid. If you wanna build your home di atas ente punya land, you go to bank, borrow, bla bla bla. Alah, susah. Langsung aja bangun di situ. Tapi bangunnya bangun duha. Bangun duha mah nggak perlu ilmu tinggi-tinggi, bos. Ente cuma perlu tahu usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Khalas, itu saja. No need lah belajar di Harvard University 6 semester. Cuma belajar niat duha gitu. Nah, mungkin kan simple banget gitu loh. Senin sore ente bawa ya rantang isi pastel-pastel, oke? Kumpulin anak-anak yatim. Kasih mereka satu pastel. Maaf ya, baru bisa ngasih satu pastel. Atau kalau ente nggak mau malu, pastel mini ya kan? Ada unyu kecil-kecil. Maaf ya, surang satu ya. Kasih teh manisnya, bikin pastelnya, bikin pisang goreng, murah meriah pak. Ya, murah meriah. Ongkos juga nggak ada, mau di situ-situ aja. Sejalan-jalannya pokoknya lihat deh, pasti ini kebangun. Kalaupun tidak terbangun, Allah pasti akan memberi yang lebih baik daripada itu. Nah, dari awal tadi sampai sekarang, kalimat sederhananya adalah kalau ente bersandar sama Allah, Dia bakal buka jalan apa aja buat ente yang banyak. Bahkan ente tuh jadi bisa milih loh. Oh ini. Nah, nanti jadi istidrat lagi nih kalau ente tidak memperbaiki sholatnya. Jadi ujian lagi mas. Makin banyak nih datang nih, tapi ibadah kita segitu-gitu aja gitu. Ini juga jadi masalah buat kita.